Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa ada negara yang kaya sumber daya, tapi rakyatnya tetap miskin? Jawabannya seringkali, bukan karena alamnya, tapi karena korupsi. Uang rakyat bocor, hukum bisa dibeli, dan kekuasaan jadi alat untuk memperkaya segelintir orang. Di dunia ini, ada negara-negara yang tingkat korupsinya begitu parah, sampai menghancurkan ekonomi, memicu konflik, bahkan memaksa warganya kabur dari negaranya sendiri. Dan pertanyaannya yang sering muncul, apakah Indonesia aman dari daftar ini? Di video ini, kita akan membahas top 7 negara paling terkorup di dunia, dari yang parah, sampai yang benar-benar menghancurkan negara. Nomor 1, dijamin bikin kamu geleng-geleng kepala. Nomor 7. Eritrea. Eritrea masuk dalam daftar negara paling terkorup di dunia karena sistem pemerintahan yang sangat tertutup dan minim transparansi. Negara ini dipimpin oleh rezim otoriter tanpa pemilu nasional yang bebas sejak merdeka pada 1993. Hampir seluruh sektor penting, mulai dari militer, ekonomi, hingga administrasi publik, dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat, sehingga pengawasan independen nyaris tidak ada. Korupsi di Eritrea sering terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, praktek suap terselubung, serta pengelolaan sumber daya negara yang tidak jelas. Laporan keuangan pemerintah jarang dipublikasikan, dan media tidak memiliki kebebasan untuk mengkritik kebijakan negara. Selain itu, wajib militer tanpa batas waktu menciptakan sistem kerja paksa yang membuka celah besar bagi eksploitasi dan korupsi pejabat. Kondisi ini membuat kepercayaan publik sangat rendah dan berdampak langsung pada ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Banyak warga memilih melarikan diri dari negaranya demi kehidupan yang lebih layak. Nomor 6. Libya. Libya termasuk dalam daftar negara paling terkorup di dunia akibat kekacauan politik yang berkepanjangan sejak jatuhnya Muammar Gaddafi pada 2011. Hingga kini, Libya masih terpecah oleh konflik antar faksi, pemerintahan ganda, dan milisi bersenjata yang saling berebut kekuasaan. Kondisi ini membuat hukum sulit ditegakkan dan membuka peluang besar bagi praktek korupsi di hampir semua sektor. Pendapatan utama negara dari minyak sering disalahgunakan, dengan laporan dana publik yang bocor ke kelompok bersenjata atau pejabat tertentu. Proses administrasi negara dipenuhi suap, mulai dari perizinan, keamanan, hingga distribusi bantuan. Lemahnya institusi negara, dan tidak adanya pengawasan yang efektif, membuat korupsi sulit diberantas. Akibatnya, rakyat Libya harus menghadapi kemiskinan, layanan publik yang buruk, serta ketidakstabilan ekonomi, meskipun negara ini kaya sumber daya alam. Korupsi menjadi salah satu penghambat terbesar bagi perdamaian dan pemulihan Libya. Nomor 5. Yaman. Yaman menempati posisi sebagai salah satu negara paling terkorup di dunia karena konflik berkepanjangan yang menghancurkan sistem pemerintahan dan hukum. Perang saudara yang berlangsung selama bertahun-tahun membuat institusi negara lumpuh, sementara kelompok bersenjata dan elit politik memanfaatkan kekacauan untuk memperkaya diri. Dalam situasi seperti ini, korupsi berkembang tanpa kendali. Bantuan kemanusiaan yang seharusnya sampai kepada rakyat sering diselewengkan atau dijadikan alat politik. Praktik suap merajalela dalam distribusi pangan, layanan kesehatan, hingga akses keamanan. Banyak pejabat menggunakan jabatan mereka untuk menguasai sumber daya langka, sementara rakyat biasa semakin terpuruk. Korupsi di Yaman tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga memperparah krisis kemanusiaan. Jutaan warga hidup dalam kemiskinan ekstrim, kelaparan, dan minim layanan dasar. Selama konflik belum berakhir dan sistem pengawasan tidak dibangun kembali, korupsi akan terus menjadi luka mendalam bagi masa depan Yaman. Nomor 4. Suriah. Suriah masuk dalam jajaran negara paling terkorup di dunia akibat perang saudara yang berkepanjangan dan pemerintahan yang sangat terpusat. Konflik yang berlangsung sejak 2011 menghancurkan institusi negara, sistem hukum, dan mekanisme pengawasan, sehingga korupsi tumbuh subur di tengah kekacauan. Kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elit yang memiliki kedekatan dengan rezim. Korupsi di Suriah terlihat jelas dalam distribusi bantuan kemanusiaan, proyek rekonstruksi, hingga akses kebutuhan dasar seperti bahan bakar dan pangan. Banyak warga harus membayar suap hanya untuk mendapatkan layanan publik yang seharusnya gratis. Selain itu, sanksi internasional dan ekonomi perang menciptakan pasar gelap yang semakin memperkaya pejabat dan kelompok tertentu. Dampaknya sangat besar bagi rakyat. Kemiskinan merajalela, layanan publik nyaris lumpuh, dan kepercayaan terhadap pemerintah runtuh. Di Suriah, korupsi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi bagian dari sistem yang memperpanjang penderitaan masyarakat. Nomor 3. Venezuela. Korupsi telah mengakar kuat di tubuh pemerintahan, terutama dalam pengelolaan sumber daya minyak yang seharusnya menjadi tulang punggung kesejahteraan negara. Pendapatan besar dari minyak justru banyak diselewengkan oleh elit politik dan pejabat tinggi. Banyak laporan menyebutkan praktik suap,
pencucian uang, serta penyalahgunaan dana publik dalam skala masif. Proyek negara sering dijadikan alat untuk memperkaya kelompok tertentu, sementara transparansi hampir tidak ada. Lembaga penegak hukum pun dinilai tidak independen, sehingga kasus korupsi jarang benar-benar diusut tuntas. Akibat korupsi yang merajalela, ekonomi Venezuela runtuh. Inflasi ekstrim, kelangkaan pangan dan obat-obatan, serta kemiskinan memaksa jutaan warga meninggalkan negaranya. Di Venezuela, korupsi bukan hanya merusak sistem negara, tetapi juga menghancurkan kehidupan sehari-hari rakyatnya. Nomor 2. Somalia. Somalia dikenal sebagai salah satu negara paling terkorup di dunia akibat lemahnya pemerintahan dan konflik yang tak kunjung usai. Selama puluhan tahun, negara ini bergulat dengan perang saudara, terorisme, dan instabilitas politik yang membuat institusi negara nyaris tidak berfungsi. Dalam kondisi seperti ini, korupsi tumbuh menjadi bagian dari sistem sehari-hari. Banyak pejabat dituduh menyalahgunakan dana publik, termasuk bantuan internasional yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pangan. Praktik suap umum terjadi dalam pengangkatan jabatan, perizinan, hingga layanan dasar. Selain itu, kelompok bersenjata dan milisi sering menguasai wilayah tertentu dan memungut pajak ilegal dari warga. Korupsi di Somalia memperparah penderitaan rakyat yang sudah hidup dalam kemiskinan ekstrim. Layanan publik hampir tidak tersedia, kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah, dan pembangunan berjalan sangat lambat. Selama keamanan dan sistem pemerintahan belum stabil, Somalia akan terus terjebak dalam lingkaran korupsi yang sulit diputus. Nomor 1. Sudan Selatan. Sudan Selatan menempati posisi negara paling terkorup di dunia akibat kombinasi mematikan antara konflik berkepanjangan, pemerintahan lemah, dan minimnya transparansi. Sejak merdeka pada 2011, negara termuda di dunia ini langsung terjerumus ke dalam perang saudara yang menghancurkan hampir seluruh sistem negara. Dalam situasi kacau ini, korupsi berkembang tanpa kendali. Pendapatan negara, terutama dari sektor minyak, sering disalahgunakan oleh elit politik dan militer. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan justru menghilang tanpa pertanggungjawaban jelas. Banyak pejabat dituduh memperkaya diri sementara rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrim. Suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi di hampir semua level pemerintahan. Akibatnya, layanan publik nyaris tidak berjalan, kelaparan meluas, dan kepercayaan rakyat runtuh total. Di Sudan Selatan, korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi tragedi nasional yang mengorbankan masa depan generasi berikutnya. Dan itulah top 7 negara paling terkorup di dunia berdasarkan Corruption Perceptions Index terbaru. Dari Sudan Selatan yang jadi nomor 1 hingga negara-negara yang terjebak konflik dan sistem yang rapuh, kita bisa melihat bagaimana korupsi bisa menghancurkan sebuah bangsa dari dalam. Kalau dilihat dari daftar ini, Indonesia tidak termasuk dalam daftar 7 negara paling terkorup yang tadi kita bahas. Namun, tantangan korupsi tetap nyata di Indonesia. Menurut Corruption Perceptions Index, Indonesia berada di peringkat ke-99 dari 180 negara, dengan skor 37 dari 100. Artinya, tingkat korupsi masih dianggap cukup tinggi oleh para ahli dan pelaku bisnis di sektor publik. Posisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat. Transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi publik menjadi kunci agar korupsi bisa ditekan lebih jauh. Jadi ingat, Indonesia memang tidak berada di puncak daftar negatif seperti tadi, tapi perjuangan melawan korupsi masih jauh dari selesai. Kalau kamu suka video seperti ini, yang ngebahas fakta dunia, isu besar, dan hal-hal yang jarang dibahas secara jujur, jangan lupa follow, like, dan share video ini ke teman-teman kamu.